Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Stephen Angkarian dari Persekutuan Doa Immanuel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang pasangan ideal. Kalau ngomongin tentang pasangan ideal, mungkin terutama buat yang jomblo pasti ngerasa harus punya pasangan yang ideal di masa depan. Dan pasti nggak cuma buat pacaran aja, tapi pasti sampai ke pernikahan, menjadi pasangan seumur hidup. Dan buat yang sudah punya pasangan, mungkin ada yang ngerasa, wah pasangan saya sudah ideal, syukur puji Tuhan. Tapi bagaimana dengan yang ngerasa, pasangan saya kayak kurang ideal nih. Sekarang mungkin pertanyaannya coba kita balik. Pasangan saya yang kurang ideal atau sayanya yang kurang ideal? Kita mau coba bahas bersama-sama. Mari kita buka ayatnya, ada di Lukas 11 ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Mungkin ada juga yang saat ini habis baca firman ini, dengar firman ini ngerasa, nah itu saya tuh. Saya seorang anak yang minta ikan sama Tuhan, tapi kok saya ngerasa saya dapetnya kalah jengking nih untuk pasangan saya nih. Nah, sekarang coba kita balik lagi. Mungkin nggak pasangan kita ini seorang anak yang berdoa sama Tuhan minta ikan, tapi kitanya kalah jengking. Dan padahal dikatakan bahwa Tuhan pasti memberikan ikan. Dan ikan ini perlu kita garis bawahi, apa yang Tuhan berikan ini seorang pasangan yang ideal menurut standar Tuhan, bukan menurut standar kita, standar manusia. Mungkin kita ngerasa saya sudah menjadi pasangan yang ideal. Tapi apakah kita sudah menjadi pasangan yang ideal menurut kita ataukah menurut Tuhan? Jadi kita harus mencari bagaimana kita menjadi pasangan yang ideal menurut Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita buka bersama di Efesus 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 26. Pasangan ini dibahas di perikop ini tentang kasih suami istri. Efesus 5 ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wow. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kita stop dulu sampai di situ. Kalau abis kita dengar ayat ini kayaknya, wow, suami tuh kayaknya mengepalai istri banget gitu. Mungkin istri ada yang ngerasa, ya kok gitu banget, jadi istri harus tunduk dalam segala sesuatu sama suami, seperti tunduk kepada Tuhan. Tapi jangan kita berhenti sampai di situ, kita baca ayat selanjutnya, dan ini untuk para suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dari sini juga kita belajar untuk para suami bahwa saat kita mengasihi istri, itu seperti Kristus mengasihi jemaat, yang artinya adalah Kristus yang rela wafat, meninggal di atas kayu salib. Di sanalah kita memposisikan diri kita seperti suami kepada istri, di mana kita harus merelakan segala-galanya untuk istri kita. Jadi di mana ada keselarasan seperti istri kepada suami seperti jemaat kepada Kristus, demikian juga sebaliknya suami kepada istri seperti Kristus kepada jemaat. Dan dikatakan di bagian akhir ayat 26, dan kita harus menguduskan istri kita, menyucikannya dengan memandikannya dengan air, yang artinya kita harus bisa memenuhi kebutuhan daripada istri kita dalam air, yang artinya kehidupan jasmani, dan firman, yang artinya adalah kehidupan yang
rohani, di mana kita menjadi kepala, kita menjadi Kristus. Seperti Kristus kepada jemaat, kita harus membawa istri kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, sehingga istri kita pun tunduk kepada suami seperti dengan kepada Tuhan. Disinilah pasangan yang ideal terbentuk dalam satu metafora antara Kristus dengan jemaatnya. Buat teman-teman yang masih single, bagaimana cara mendapatkan pasangan yang ideal? Saya percaya bahwa setiap kita pasti punya pasangan yang mungkin sudah Tuhan tentukan, atau juga ada yang bilang ini free will dari kita. Entah bagaimana caranya, menurut saya nggak ada yang benar-benar tahu. Tapi buat kita para single, jangan fokus untuk mencari jodoh, jangan fokus untuk mencari pacar. Tapi mari fokus membenahkan diri menjadi ikan dengan standar Kristus. Menjadi ikan sesuai dengan apa yang Kristus mau, bukan apa yang saya mau, bukan apa yang pasangan saya mau, bukan apa yang dunia katakan. Tapi menjadi ikan, menjadi pasangan sesuai dengan apa yang Kristus katakan. Dengan cara apa? Kita mendekatkan diri dengan Tuhan, menjalin satu relasi yang sangat dekat dan intim, mempunyai rasa rindu yang erat sama Tuhan, di mana kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.